Dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak, dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, akan segera kita follow up. Yang ngajuin program kampanye dia sendiri, yang bikin janji kampanye dia sendiri, yang maksa rakyat untuk percaya sama janji kampanye itu dia sendiri. Terus sekarang nyuruh rakyat untuk bantu mikir buat dia. Itu timnya ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, di depan rumah lagi ada jaran kepang, jadi suaranya sedikit masuk, nggak apa-apa ya. Ya teman-teman semua, kita akan membahas lagi soal klarifikasi dari Gibran Rakabuming Raka, yang dimana kemarin rame banget soal makan siang gratis dengan budget 7.500. Dan di sini beliau mengatakan bahwasanya itu tidak benar ya. Yang sebenarnya adalah 14.500 tuh, dari 15 ke 14.500. Ya tetap dikurang juga ya, walaupun 500 rupiah. Tapi teman-teman semua, coba kita berpikir lagi, apakah makan siang gratis ini atau makan bergizi, sarapan bergizi ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak kecil atau gimana? Belum lagi soal yang kata Pak Prabowo, semua anak, tapi ada lagi yang mengatakan sebagian anak. Jadi ini gimana ini sebenarnya? Kok belum jalan tapi udah carut marut gitu loh, udah kebingungan gitu dengan program ini. Apakah program ini akan berlanjut? Ya tentu, karena anggarannya sudah ada. Kata Pak Erlangga Hartarto, sudah 71 triliun disiapkan ya kan. Yang sebelumnya kemarin itu 400T menjadi 71. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Gibran sendiri? Coba kita lihat videonya. Untuk menu hari ini ya, kosnya itu 14.900. Sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali. Dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900. Jadi gambarannya untuk ke depan tuh berarti seperti ini Mas? Nanti akan kita coba uji coba terus sampai bulan Oktober ya Bu Catherine ya. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda, dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak, dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Dan hari ini kita dibantu oleh Gojek ya. Jadi tadi satu orang ngirim berapa kotak Pak? 20 kotak. Dari total 3.000 ya Bu Catherine ya. Jadi berbagai skema akan kita coba, dan yang paling penting nanti kita ingin mendapatkan masukan dari anak-anaknya. Soalnya anak-anak yang menerima manfaat ini. Jadi nanti sampai bulan Oktober akan kita coba terus. Jadi silahkan teman-teman media juga bisa nanti ikut merasakan apakah menunya baik atau tidak. Silahkan, nanti kita diberi masukan. Yang ngajuin program kampanye dia sendiri, yang bikin janji kampanye dia sendiri, yang maksa rakyat untuk percaya sama janji kampanye itu dia sendiri. Sedangkan rakyat udah pada tahu kalau program itu nggak ada gunanya. Daripada makan gratis, menurut gua masih mendingan pendidikan gratis sama internet gratis. Tapi sekali lagi, ya dia sendiri yang ngotot kalau makan gratis itu ada gunanya. Ya udah, jalan yang sana. Terus sekarang nyuruh rakyat untuk bantu mikir buat dia. Itu timnya ngapain aja? Masa nggak ada ahli gizi? Jangan rakyat yang disuruh kasih masukan. Kalau salah malah nyalain rakyat. Apa lo? Asuh. Aduh. Intinya adalah memberi
makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Tidak semua anak sekolah atau ibu hamil dan balita itu yang tentunya dengan tingkat ekonomi yang tinggi, itu tentunya tidak akan dapat. Jadi yang benar siapa? Bingung juga ya, yang bener siapa ini terusan. Bro, rekomendasi makan siang dong. 30.000 bisa dapat nasi padang 2 lauk. Kemahalan. 20.000 bisa dapat nasi campur ayam goreng sih. Masih kemahalan, bro. Emang budgetmu berapa? 7.500. Makan siang 7.500, tanya presiden aja. Ya kok tanya saya ya nggak tahu. 7.500 rupiah sih sebenarnya cukup untuk makan Indomie dan nasi ya, cukup kenyang lah. Tapi bukannya tujuan makan siang gratis agar adanya intervensi gizi ya, atau justru masuk ke mulut bapak. Ya ucapan Pak Menko PMK kali ini benar-benar nggak terprediksi. Entah gimana jalannya, 7.500 rupiah katanya cukup untuk makanan bergizi. Sebenarnya bisa aja sih dicukup-cukupkan, tapi ikannya tangkap sendiri, telurnya dibagi 4, tambahin cilok dikit. Nanti saya suap pak, serius, gini loh pak. Kalau misalnya nggak ikhlas, mending nggak usah, kasihan duitnya. Toh kemungkinan besar direalisasinya nanti bakal kepotong banyak. Yang penting kita cukup tahu kalau mulut yang terpilih itu memang cuman sekedar omon-omon. Tapi ya sudahlah, apapun keputusan Bapak kami hargai, tapi maaf, mending Bapak jangan duduk di kursi itu lagi. Gimana menurut kalian? Apakah 7.500 cukup untuk makan sekali? Ya enggak lah, share pendapat kalian, coba tetap pakai adab. Nah teman-teman semua, ini juga ada berita baru nih ya tentang Bung Erick Thohir ini, katanya yang melantik siapa itu? Yang mantan koruptor, gak bahaya tah. Dan juga cerita yang lainnya dari para netizen. Kita lihat videonya. Loh. Erick Thohir mengangkat mantan terpidana korupsi menjadi komisaris utama di PLN. Gak bahaya tah. Ya, kita semuanya dikagetkan dengan adanya berita soal pengangkatan Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris utama di PLN. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu siapa sih sosok Burhanuddin Abdullah ini. Jadi ya, dia itu adalah mantan gubernur Bank Indonesia atau BI dan juga terpidana kasus korupsi terkait penggunaan dana milik Yayasan Lembaga Pembangunan Perbankan Indonesia senilai 100 miliar rupiah. Nah, dana itu digunakan untuk bantuan hukum 5 mantan pejabat BI dan penyelesaian kasus BLBI serta amandemen Undang-Undang BI. Nah, atas tindakan itu, Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Itu terjadi pada tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa-bisanya mantan terpidana korupsi diangkat sebagai komisaris utama di BUMN? Ini bagaimana ceritanya coba? Apakah ada orang yang jauh lebih berintegritas dan bersih lagi? Apalagi ya, kalau kita bicara soal Andi Arief, tentu semua orang juga sudah pada tahu lah. Ya, tapi mau heran gimana coba? Lawang memang faktanya seperti ini. Atau jangan-jangan semua ini memang disengaja agar negara ini bubar. Ada berita unik di Kompas. Baca. Ngaku hilap terima uang 40 miliar dari proyek BTS 4G Aksanul Kossasi baru kali ini. Ngeri, baru sekali kilap 40 miliar coy. Percaya kalian? Coba kalian bayangkan. Aku nggak percaya sih ini sama media. Yakin aku ini media berlebihan sih. Gimana ya, Pak Abdul Ghani umurnya udah 73 gitu, nggak mungkin sampai segitunya lah. Aduh, lebay sih media. Nggak tahu ya, aku yakinnya sih kalaupun benar gitu buat cewek 1M paling. 2M-nya buat obat kuat. 73 sih harusnya udah butuh bantuan ya. Inilah teman-teman semua rusaknya hukum di negeri ini. Kalau keadilan itu nggak tegak lurus ya kayak gini jadinya. Menjadi pejabat itu hanya untuk korupsi. Gimana ceritanya coba? Seorang pejabat uang dari rakyat korupsi malahan. Ya Allah wala quwata illa billah. Begitu juga ketika sudah ketahuan korupsi, hukumannya itu nggak setimpal. Hartanya nggak dirampas, penjara juga paling cuma berapa tahun, ya nikmat lah. Tapi ya memang begitu ceritanya. Makanya kemarin kita menginginkan ada pemimpin yang mampu untuk menekan tuh RUU perampasan aset dan juga menegakkan hukum setegak-tegaknya. Tapi ya belum terpilih. Oke, kita lanjut lagi. Ya, bukan halusinasi. Ini bukti orang RI hidupnya makin susah.
Benar sekali menurut data dan fakta bahwa akhir-akhir ini ekonomi bangsa Indonesia semakin merosot. Indeks kemiskinan semakin meningkat, daya beli makin tidak berdaya, nilai rupiah semakin tidak memiliki nilai, pengangguran semakin banyak, kesempatan bekerja semakin susah, dan akhirnya konsumsi semakin meningkat, maka tabungan semakin menipis dan jumlah orang miskin semakin meningkat. Data dari BPS juga menyatakan seperti itu. Tapi ironisnya, di tengah keberadaan seperti ini, survei kepuasan terhadap pemerintah semakin meningkat. Karena apa? Karena sudah dininabubukan dengan jalan tol, bansos dan sebagainya. Padahal sebenarnya faktanya bahwa kita semakin menelan kemiskinan dan semakin susah. Tetapi pejabat, penguasa, orang kaya semakin kaya. Kita hanya menjadi objek dan diperalat untuk menyatakan puas terhadap pemerintah. Padahal faktanya seperti ini. Nggak tahu ini adalah fenomena apa? Fenomena kebodohan atau fenomena kepuasan? Saya nggak ngerti. Mohon Anda komen. Pemimpin-pemimpin yang sialan itu kan berlomba makan uang rakyat. Yang ini korupsi sekian juta, ini sekian miliar, ini sekian triliun. Berlomba. Kayak berlomba masuk neraka. Ya, berlomba masuk neraka. Yang ini 1 miliar, ini 2 miliar, ini 1 triliun, ini 5, ini nggak mau kalah 10 triliun, ya. Gunung langit pun kalau bisa dibok, langit kalau bisa dikorupsi itu langit, ya. Langit kalau bisa dikorupsi itu. Serakah. Suruh minum air laut nggak bakal terminum. Langit, laut kalau bisa dikorupsi itu. Hawo nengok duit. Entah apa, kaya kurang kaya, ya, gunung pun dibeli kok duitnya cukup, ya, danau pun dikuasain. Itulah kelakuan. Betul kan yang dulu saya bilang, Jokowi selesai sebelum selesai. Karena di Pak Jokowi ini orang bukan karena sosok figur Pak Jokowinya, tapi karena jabatan yang melekat ke dirinya. Contoh saja anaknya di DKI Jakarta, elektabilitasnya cuma 1%. Anak presiden loh, memalukan sekali ya kan. Jadi dia selesai sebelum selesai masa jabatannya. Para penjilat kekuasaan sekarang sudah mulai mengalihkan jilatannya kepada orang yang lain. Sudah mulai menjilat kepada Prabowo yang minta jabatan. Saatnya tiba, Pak Jokowi hanyalah seorang rakyat biasa nanti. Punya ambisi ingin mengambil partai besar. No sense. Setelah selesai menjadi presiden, itu mustahil akan bisa. Kalau mau, ya sekarang tuh. Rebut Golkar. Ya kan? Bukan besok sudah selesai. No sense, tidak ada cerita itu teman-teman. Ya. Dan survei membuktikan bahwa orang lebih mempertimbangkan calon yang didukung oleh Pak Prabowo sekarang ini ketimbang calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi efek itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Ya, selamat untuk para pendukung Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo manuver politiknya sangat luar biasa. Ya, kita lihat percaturan perpolitikan di Indonesia setelah Pak Prabowo dilantik. Kita lihat bagaimana nasib Pak Jokowi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Bang. Maka dari itu,
bulan 10 nanti itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia ya, di mana Pak Jokowi lengser dan digantikan oleh Pak Prabowo. Gue yakin sih kalau Pak Prabowo nanti nggak akan bisa juga diatur-atur oleh Pak Jokowi, karena namanya presiden itu adalah kasta tertinggi ya kan, nggak mungkin lah mau diatur sama yang di bawahnya. Maka dari itu Pak Jokowi sampai-sampai membuat tuh kan merevisi RUU apa itu kemarin lah, Watimpres ya kan, itu yang akan jadi Dewan Pertimbangan Agung yang dimana setara dengan presiden. Wah, itu juga pasti akan digagalkan juga lah nantinya oleh Pak Prabowo ya. Jadi sekarang intinya kita yakin saja sih dengan Pak Prabowo yang akan membawa negeri ini ke depan nantinya, karena memang beliau adalah presiden terpilih, dan kita yang kemarin memilih Pak Anies juga kita dukung saja Pak Prabowo ya kan. Yang penting nanti di DKI ini Pak Anies Baswedan akan maju guys. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.